1. Seorang guru merupakan seorang pengajar dari bidang ilmu yang dia kuasai. Merupakan peran guru sebagai A. Pengelola kelas, B. Mediator dan fasilitator, C. Demonstrator, D. Diktator, E. Elevator. Maaf, evaluator. Jawaban C. Demonstrator. Coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Peran guru sebagai demonstrator adalah guru seorang pengajar dari bidang ilmu yang dia kuasai. Peran guru sebagai pengolah kelas adalah sebagai pengolah kelas, seorang guru harus mampu menciptakan suasana atau kondisi belajar di kelas. Peran guru sebagai mediator atau fasilitator. Sebagai mediator, seorang guru dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dalam proses pembelajaran. Peran guru sebagai evaluator, seorang guru dituntut mampu melakukan proses evaluasi baik untuk mengetahui keberhasilan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran maupun nilai hasil belajar siswa. Nomor 2, berikut ini merupakan dimensi kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru, kecuali A. Kualifikasi akademik, B. Keterampilan mengajar, C. Rencana pengajaran, D. Prosedur mengajar, E. Latar belakang pendidikan. Jawaban B. Keterampilan mengajar. Pembahasan dimensi kualifikasi guru adalah 1. Kualifikasi akademik, 2. Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, 3. Sertifikat profesi guru, 4. Rencana pengajaran, 5. Prosedur mengajar, 6. Hubungan antar pribadi. Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sesuai karakteristik peserta didik yang berbeda satu dengan lain. Hal tersebut merupakan prinsip pembelajaran PJOK secara atau pembelajaran yang lain juga bisa ya teman-teman. Ini contohnya PJOK. A. Klasikal, B. Perseptual, C. Parsial, D. Individual. Jawaban D. Individual. Pembahasan, apa itu prinsip perbedaan individual dalam mengajar? Yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Yaitu di dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan. Kegiatan pembelajaran klasikal cenderung digunakan apabila dalam proses pembelajaran guru lebih banyak menyajikan materi atau eksploratif. Penyajian lebih ditekankan pada kegiatan pemberian informasi atau penjelasan materi yang belum dipahami siswa. Sedangkan pembelajaran parsial adalah pembelajaran yang memisahkan penyajian materi berdasarkan mata pelajaran masing-masing, sesuai dengan ruang lingkup materi dan disiplin ilmu yang ada. 4. Berikut adalah rumusan permasalahan penelitian tindakan kelas yang memuat variabel masalah, yaitu A. Penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar servis permainan bulu tangkis siswa kelas 10 SMA Negeri Mojorejo. B. Penerapan gaya mengajar komando dengan pendekatan saintifik dalam permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK. C. Penerapan pendekatan saintifik dan gaya mengajar komando untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Mojorejo tahun 2016. D. Penerapan gaya mengajar komando dengan berbagai media belajar permainan bulu tangkis tahun 2016 oleh guru PJOK. Jawaban A. Penerapan gaya mengajar komando untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar servis permainan bulu tangkis siswa kelas 10 SMA Negeri Mojorejo. Pembahasan, judul PTK harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah yang akan diteliti. Yang kedua, ada tindakan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, ada subjek. Yang keempat, ada lokasi. Sedangkan pola judul dalam PTK adalah penerapan X,
untuk meningkatkan Y pada mata pelajaran apa, kelas berapa, sekolahnya apa. Kemudian yang kedua, upaya meningkatkan Y melalui X pada mata pelajaran apa, kelas apa, sekolah apa. Dan ada optimalisasi X untuk meningkatkan Y pada mata pelajaran, kelas, sekolah. Dan adanya peningkatan Y melalui X pada mata pelajaran, kelas, sekolah. Dan yang kelima, peningkatan Y dengan penerapan X pada mata pelajaran, kelas, dan sekolah. Kata kunci dari judul PTK ini yang sering saya pahami yaitu adanya kata-kata meningkatkan ya teman-teman, adanya usaha meningkatkan. Judul dari PTK itu memang ada aturannya teman-teman, tidak bisa sembarangan. Namun untuk mudahnya kita ada kalimat meningkatkan. Sementara untuk B, C, dan D itu tidak ada ya. 5. Fungsi email bagi guru dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan peserta didik. Fasilitas titik-titik di dalam email berfungsi untuk meletakkan lampiran informasi yang dikirimkan. A. Reply, B. Send, C. Attachment, D. Forward. Jawaban C. Attachment. Attachment adalah perintah yang ada pada aplikasi pengirim pesan di internet berguna untuk mengirimkan atau melampirkan file lain selain pesan yang kita kirim. File tersebut dapat berupa gambar, PPT, atau file lainnya yang kita mau kirimkan sehingga pesan tidak kelihatan terlalu panjang. Tombol reply untuk membalas email hanya kepada pengirim email yang tercantum. Untuk tombol reply to all, membalas email kepada setiap alamat email yang tercantum. Tombol forward meneruskan email kepada seseorang. Tombol send untuk mengirim pesan yang telah dibuat. Tombol forward meneruskan email kepada seseorang. 6. Berikut ini adalah jenis tes yang dapat digunakan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang benar. Secara berurutan adalah A. Portofolio, penilaian diri, benar salah. B. Soal pilihan ganda, ujian praktek dan observasi. C. Tes tertulis, observasi, penilaian diri. D. Soal pilihan ganda, benar salah, penilaian diri, dan portofolio. Jawaban B. Soal pilihan ganda, ujian praktek, dan observasi. Pembahasan untuk pengetahuan itu soal ujian ganda atau pilihan ganda, keterampilan itu ujian praktek, sikap itu observasi. Karena yang dinilai itu ada 3 ya teman-teman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 7. Teknik penilaian dengan cara melibatkan sesama peserta didik disebut sebagai A. General Assessment, B. Peer Assessment, C. Paper dan Pencil Test, D. Self Assessment. Jawaban Peer Assessment. Peer assessment atau penilaian antar teman adalah proses di mana siswa dilibatkan dalam penilaian kinerja siswa lain yang tingkatannya sama. Sedangkan self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri. Ini nampak perbedaannya teman-teman. 8. Seorang guru dikatakan memiliki kompetensi profesional apabila A. Memiliki kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan dalam. B. Memiliki kartu nama dan pola kerja seperti dokter. C. Memiliki pengalaman pendidikan minimal S1 dalam bidangnya. D. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Jawaban A. Memiliki kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Pembahasan, kompetensi profesional adalah kemampuan seseorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Sedangkan indikator kompetensi profesional guru diantaranya menguasai materi, menguasai SK pembelajaran, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, mampu bertindak reflektif,
mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. 9. Batas ketuntasan belajar dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Makna kompleksitas adalah A. Kemampuan guru dan sarana prasarana yang dimiliki. B. Kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. C. Kemampuan awal peserta didik. D. Kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Jawaban D. Kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Pembahasan kompleksitas merupakan kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru harus betul-betul mencermati tingkat kerumitan dari suatu materi. Demikian teman-teman untuk part 8 ini. Kita jumpa lagi di part 9. Semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.